Pagi Pak Yadit. Pagi Pak. Tensi dulu ya. Iya Pak. Saya naik 1 on loh Pak Yadit. Wah, keren itu Pak. Oh, Kok kemarin bisa itu? saya pulang 59,9. Tadi nimbang 60. Gimana itu caranya? Bisa lah dibagi-bagi tipsnya sama teman-teman. Nah, nanti habis ini saya mau berbagi pengalaman nih. Pak Yadit, saya kemarin baru ingat bahwa tiap habis subuh itu saya jalan kaki nggak pakai alas. Keliling komplek itu kan, kurang lebih itu rutin. Saya belakangan ini rutin sih kayaknya itu. Kalau minum nggak terlalu sedikit juga, lumayan banyak juga. Hari ini cek HB sama ureum kreatinin ya Pak. Oh ya siap. Coba. Ya. Kalau naik 1 on ditarik berapa itu? 1 on tarik 600 boleh. Udah 1 kilo aja lah ya biar 1 bersih. kilo ya. Boleh juga. Saya juga kaget nih 1 on naiknya ya. Sampai saya tadi timbang berulang-ulang Pak Yadit, tetap 60 ya memang. 60 berarti memang 1 on naiknya gitu. Tapi enak, badan berasa enak sekali ini. Saya pernah juga minggu lalu Pak Yadit, saya minggu itu senam masal itu di lapangan. Wah, senamnya ini sekali itu cepet kali tuh. Saya ngikutin sampai setengah jam lewat kayak itu, lebih itu jalan-jalan, jadi agak banyak ini energi kebuang juga itu. Di mana itu Pak senamnya? Di Ocarina situ. Oh, rame berarti. Rame, bagus itu ya. Terus jadi nggak berasa kita sekalian kayak rekreasi gitu. Naik 1 on ya. Berarti harus rutin lah itu senamnya itu. Itu seminggu sekali itu. Yang rutin tuh jalan kakinya. Jalan kakinya itu yang nggak pakai bikin alas. Saya sebenarnya udah dari dulu, cuma saya seminggu sekali di lapangan kan. Kayak saya nyoba pagi habis subuh ini baru belakangan 2 minggu terakhir ini gitu loh. Betul lagi Pak. Ya. Oh gitu terasa ya. Bawahnya agak membel. Yang tadi ingat Pak Yadit ya? Iya. Kemarin 73,1. Panas ya? Hah? Hasilnya panas. Kaki. Ya. Sendirilah Bapak ya Pak. Nah, ini gimana bukan? Di depan tuh.
Jalannya Pak, Jalannya. tarik 1.000, TV 2,5 5 jam. Oh, Karena naiknya 1 on, jadi kita tarik 1.000 aja ya. alhamdulillah. Ini rekor nih Pak, baru kali ini saya. Tensi lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Hemodialisa. Jadi ini tadi saya baru tahu juga ya, ternyata naik satu on. Berat badannya naik 1 on. Jadi kemarin saya pulang kan 59,9, berarti 160 kurang 1 on. Tadi saya nimbang 60. Saya timbang berulang-ulang itu 60 kilo, naik 1 on. Jadi ini kenaikan berat badan ya, ketika cuci darah ini sering menjadi problem. Jadi ketika kita berat badannya naiknya banyak, ya ditariknya banyak gitu. Saya baru tahu ya, ternyata gini, tadi saya sampaikan sama perawat bahwa saya belakangan ini 2 minggu terakhir ini saya jalan kaki habis subuh, nggak pakai alas kaki. Jadi jalan kaki dari komplek itu kan kurang lebih, kalau keliling komplek itu 500 meter, kemudian saya keluar komplek kira-kira ya 500 sampai 1 kilo. Jadi saya keluar komplek lagi, muter balik lagi, jadi kurang lebih 2 sampai 3 kilo per hari habis subuh. Itu nggak lama kok, paling sekitar 15 menit sampai 20 menit aja gitu. Ternyata manfaatnya luar biasa ini. Tapi saya memang dulu sering ya, seminggu sekali itu di lapangan nggak pakai alas, tapi seminggu sekali. Nah, setelah saya nyoba rutin setiap hari 2 minggu terakhir, kenaikan badannya berpengaruh terhadap kenaikan berat badan, jadi sedikit sekali. Nah, pernah juga pada waktu minggu lalu juga saya pernah ikut senam di lapangan, ada senam massal, dia saya ikut, itu gerakannya cepat sekali, saya ngikutin tuh sampai setengah jam lebih itu. Setelah senam saya jalan juga tuh, rekreasi itu, jalan-jalan di keliling di tempat wisata itu. Akhirnya hampir 1 jam saya aktivitas itu, dan saya tidak bawa minum. saya biasakan ya, kalau olahraga itu nggak bawa minum, saya udah biasa, saya tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu saya pikirkan, karena memang minum ini kan dibatasi, sehingga saya lebih memilih nggak bawa minum. Jadi saya mau ceritain, tadinya ini kan topik saya bukan ini, karena ini naiknya 1 on, ini sekalian saya pakai topik ketika cuci darah naik berat badan hanya 1 on. Jadi kalau menurut saya ini ada beberapa hal ya. Pertama, kita harus stabil dulu, ya kan, stabil. Sebelum stabil kan ada keluhan, ya kan. Jadi sebenarnya itu keluhan itu diatasi. Setelah diatasi sampai tuntas, ya kan, biasanya tuh pernah saya sampaikan, enggak Bu. Enggak. Pernah saya sampaikan, saya itu ada beberapa keluhan kan. Yang umum itu saya asam urat, kemudian kolesterol, kemudian lambung, biasanya itu berges-berges, panas dalam, semacam otot kaku, nyeri sendi, itu yang paling umum saya lakukan. Ketika itu selesai diatasi tuntas, ya kan, kita stabil nih. Nah, setelah stabil, menjaga pola makan dan minum. Menjaga pola makan dan minum inilah yang kadang-kadang sulit kita lakukan. Jadi seperti disarankan dokter, kalau kita minum kan sehari paling banyak untuk pasien sekarang ini hanya 600 ml. Ini sulit minum, saya paham. Nah, ketika kondisi badan stabil, ini selera makan bertambah. Ketika bertambah, kita kadang kebablasan. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi problem. Ini aja sebenarnya kuncinya di sini. Antara keluhan, kemudian diatasi, stabil. Setelah stabil, dijaga pola makan dan minum. Ini yang pola makan dan minum yang sulit. Ini selalu menjadi problem. Ya kan? Ini saya anggap ini bisa ya, misalnya tadi udah dilewati, bisa menjaga pola makan, mulai aktivitas pelan-pelan. Nah, itu kan, jadi harus mulai meningkat grafiknya seperti itu ya. Kalau saya yang saya lakukan, saya memang saya melewati yang keluhan dulu banyak ya. Saya memang paling kritis sih, paling paling banyak menyita waktu dan masalah waktu itu. Saya mau mengambil yang belakang dulu aja, baru nanti kita bicarakan itu mengenai pola waktu kita banyak. Nah, setelah kita bisa aktivitas, pelan-pelan dulu aja, dengan jalan di rumah saja. Yang penting jangan sampai kita
dibiasakan tiduran, ya kan, baring atau tidur itu juga agak bisa memperburuk kondisi jadi kurang baik. Nah, setelah kita bisa tadi melakukan olahraga rutin pelan-pelan sebisanya, ternyata ya saya sampaikan tadi hanya jalan kaki saja bisa menurunkan berat badan. Ya, jadi ini kan sebenarnya sederhana, tapi tidak mudah, tidak mudah gitu. Nah, biasanya problem untuk gangguan ginjal sampai cuci darah ini kan biasanya ada semacam faktor mental, kemudian faktor lingkungan, kemudian faktor kondisi badan. Jadi yang bikin sulit tadi ya, sulit menjaga pola makan dan minum. Orang cuci darah, gangguan ginjal ini makan itu enaknya minta ampun ya, nikmat sekali ketika sudah stabil. Minum pun enak sekali, ini yang nggak bisa dijaga kadang-kadang di situ. Saya maaf. Nah, kemudian rasa berat, badan tuh bawaannya berat, mau ke sana mau gerak itu malas. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah. Maunya pengennya tidur. Nah, ini yang dibiasakan tidur. Kalau bisa kita keluar dari kalau memungkinkan kita kondisinya itu bisa aktivitas saja. Jangan biasakan tidur di rumah. Ini yang membuat sulit kita mengendalikan pola makan dan minum. Saya juga dulu gitu juga, tapi setelah saya ngalamin keluhan yang paling banyak ya saya nggak mau lagi. Makanya bisa menjaga pola makan. Makanya gini, ini juga tadi saya juga kaget juga ya kok 1 on. Dulu saya pernah 5 on. Kemudian saya selalu naik berat badan nggak pernah tinggi, 1 kilo, ya, 1,5 kilo, selalu di bawah 2 kilo, nggak pernah sampai tinggi. Saya pernah tinggi juga ketika ada salah makan, kondisi tertentu pernah juga, tapi terus saya harus perbaiki sampai standar lagi. Kuncinya itu aja. Saya minum juga nggak terlalu sedikit kok. Saya kemarin minum itu 3 sampai 4 gelas tuh. Itu. Tapi minum ya jangan sampai berlebihan, karena saya kalau minum banyak saya tuh kalau minum tuh yang hangat yang panas tuh jadi keringetan dan saya masih sering keringetan. Nah, inilah pola saya ya ketika cuci darah, berat badan hanya naik 1 on. Jadi kuncinya itu ada beberapa. Pertama, mengatasi keluhan, ya kan. Setelah keluhan nanti stabil. Setelah stabil menjaga pola makan. Setelah menjaga pola makan, pelan-pelan beraktivitas olahraga rutin. Nah, saya makan ini kalau sudah stabil nih, kan habis saya selalu 12 ya. 3 bulan terakhir ini 12, sekian. Ketika habis saya 12 ini, saya hanya konsumsi ya, makan sayur sama ikan sama lauk, ada ikan yang saya pakai telur bulat. Kemudian itu pagi siang sore, porsinya nggak terlalu banyak. Saya konsumsi suplemen, jadi sesuai dengan arahan dokter. Saya minum biasa saja, multivitamin itu kan, kalau orang bilang tambah darah, kemudian kalsium, kemudian satu lagi asam folat. Itu kan membantu semua proses pemulihan. Karena apa? Cuci darah ini kan kita sampaikan beberapa kali bahwa ketika ditarik ini kan selang 2, selang ini kan ini out ke mesin. Tadi darah kita dialirkan ke mesin. Di dalam mesin darah kita dipisahkan antara darah dan cairan. Cairan inilah yang mengandung kreatin, mengandung kalsium, dan mengandung vitamin terbuang semua. Lah, darah yang udah bersih masuk lagi ke selang yang kedua ini. Ini sirkulasi seluruh tubuh. Kalau saya selama 5 jam. Nah, ini kan sebenarnya inilah makanya menjadi problem ketika kita kehilangan energi. Tadi kan kreatin, vitamin, kalsium dibuang semua, tidak hanya kreatin. Tadi vitamin dan kalsium terbuang sehingga kita kehilangan energi. Ini makanya lemes. Nah, oleh karena selalu disarankan setelah dalam menjalani cuci darah harus dikembalikan energinya dengan makan, gitu kan. Dengan minum suplemen yang saya sampaikan tadi. Saya kalau cuci darah ini saya bawa minum segini. Ini nanti nggak habis, paling separuh. Saya biasanya bawa kemasan 200 ml itu kan tadi habis, saya bikin teh aja. Ini pun nggak habis nanti. Nah, kemudian kalau saya bawa nasi juga saya yang sudah kebutuhan aja. Ini ya. Saya bawa nasi itu gini aja nih. Ini saya selalu bawa bekal ya karena penting. Saya cukup ini aja nih. Yang saya sampaikan. Nah, ini kan nasi, sayurnya bayam,
telur bulat. Plus saya bawa, ya ini, saya bawa ikan. Ikan ini difilet, digoreng pakai tepung sama telur. Tepungnya tipis supaya menarik. Ini saya konsumsinya ini aja rata-rata. Sayurnya ganti-ganti. Ini kadang-kadang ya ikan biasa, tapi semua ikan. Ini juga menaikkan hemoglobin dengan cara makan ini aja cukup. Nanti saya belum makan karena masih pagi ya, nanti saya makan. Gitu. Nah, nanti saya ini kan baru jam berapa? Jam 8. Nanti saya jam 9, kira-kira jam 10 makan. Terus gini aja, saya bekalnya saya ini aja. Gitu. Nah, kemudian ini saya lakukan selama stabil. Saya makannya seperti ini, sekian segini porsinya. Plus nanti kalau di sini kan ada snack, paling snack 3 kue, potong, ada gorengan pun enggak apa-apa, cuma 1. Nah, ternyata setelah saya lakukan ini, saya alhamdulillah dia bisa stabil loh. Saya tidak disuntik obat untuk menaikkan hemoglobin, saya enggak pakai itu. Karena saya udah 12. Gitu kan. Kemudian ya ada yang lain, enggak ada obat yang lain. Karena apa? Kuncinya sudah stabil, makan teratur, konsumsi suplemen dari dokter itu aja. Setelah stabil, menjaga pola makan dan minum. Itu kalau saya, makanya saya ini berbagi pengalaman, mudah-mudahan teman-teman ini bisa mengambil hikmahnya sebagai ya bahan pertimbangan untuk ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah kegiatan saya kalau lagi cuaca bagus ya, jadi saya keliling komplek, olahraga ya sekedar tidak seperti orang sehat ya, saya hanya yang penting saya bisa aktivitas. Jadi saya dulu diawali ya nggak sampai seperti ini ya, dulu itu juga berat ya, hampir nggak bisa apa-apa. Namun demikian ketika kita pelan-pelan berusaha ya ternyata bisa ya. Tadi saya sudah muter nggak pakai sendal ya, alas kaki, memang saya biasakan. Saya mau mencoba bahwa ternyata saraf-saraf kita itu masih normal. Kemudian ini saya keringetan, dari tadi keringetan. Jadi manfaatnya olahraga itu saya juga beberapa kali saya sampaikan bahwa ternyata banyak sekali ya bagi pasien olahraga ini, bagi pasien cuci darah ini ya, terutama gangguan ginjal. Pertama, kalau kita banyak gerak, ini nanti kita BAB lancar loh. Ya, kemudian kulit juga saya ini sekarang pori-porinya mungkin membuka ya. Jadi kotoran itu keluar semua. Nah, kemudian kalau kita lagi proses cuci darah itu kita biasanya kalau ditarik itu nggak begitu berpengaruh sekali gitu. Sana ngedrop enggak. Jadi berasa misalnya kebanyakan nanti lah paling kita keringetan panas itu saya berasanya gitu, bukan sampai kram enggak atau sampai ngedrop enggak, karena memang kita punya ukuran, kita fisiknya udah dilatih. Oleh karena menurut saran saya bagi Anda yang mengalami gangguan ginjal sampai dengan cuci darah, sebaiknya jangan dibawa sakit ketika memungkinkan. Misalnya kondisi kita memungkinkan gitu untuk jalan, ya dipaksa aja di jalan, olahraga pelan-pelan, nanti lama-lama akan terbiasa. Karena seperti saya sampaikan, kalau misalnya kita tidak dibiasakan dan dibiasakan tidur terus gitu, walaupun sebenarnya itu bisa aktivitas, nanti di kemudian hari lama-lama ya kondisinya nggak ada perubahan dan malah justru cenderung menurun menurut saya loh ya. Karena apa? Gini loh ya, saya paham ya bahwa pasien cuci darah terutama berawal dari gangguan ginjal nih ya, ini bawaannya memang males. Itu saya tahu, paham, saya alami itu males ya kan, berat, pengennya tidur di rumah, tidur, minum, makan itu ya nanti dikasih tahu nanti ya nggak mau ya kan. Ya kadang yang keluarga juga ya memaklumi, jadi memang keluarga ini juga sangat support ya. Kondisi orang cuci darah ini, gangguan ginjal ini memang sensitif ya, memang harus menghargai kondisi mereka. Saya juga paham. Jadi kadang-kadang gini ya, kita juga nggak bisa memaksa, misalnya minum banyak sekali gitu kan, ya nggak bisa seperti itu. Mereka lagi menikmati, itu juga serba salah. Keluarga juga ya biar masak minum aja sampai nggak boleh. Ini juga sama-sama dilema, saya paham. Tapi memang untuk menjadi satu kesadaran bahwa minum dibatasi, makan dibatasi, itu tidak mudah. Saya ini karena sudah saya sampaikan bahwa ketika saya mengalami ngedrop yang sampai kayak gitu, kapok, baru mulai membatasi pola makan dan minum, dan mau minum obat ketika kita sedang menghadapi keluhan. Memang kuncinya di situ. Inilah pengalaman saya, pasien gangguan ginjal sampai cuci darah ini sebaiknya melakukan aktivitas sebisanya. Silakan tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.